Secret Lovers, di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, ada kampung siomay yang sudah eksis sejak 28 tahun loh. Lalu, apa rahasia bisa bertahan hingga sekarang? Secret Lovers, kamu penggemar siomay. Pastinya keberadaan tukang siomay keliling menembus jalan-jalan kecil ibu kota membuat para penggemarnya tak perlu repot-repot datang ke tempat mangkal ya. Tapi tahu nggak, kalau di Jakarta ada kampung siomay, tempat puluhan pedagang siomay tinggal untuk mencari nafkah dengan berkeliling jalan kaki. Tuh, rame banget ya. Para pedagang ini baru saja mengemas siomay untuk dijual keliling. Saat siomay sudah siap, para penjual mulai sibuk mempersiapkan dagangan mereka. Sebagian siap berangkat, sedangkan sebagian lain akan berkeliling di sore atau malam hari. Ahmad sudah 3 tahun mencari nafkah sebagai pedagang siomay keliling. Ia berjualan di ruko sekitar Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, kita namanya dagang paling sisa 20 biji, 30 biji gitu aja sih. Itu paling sedikit? Paling sedikit. Kalau lagi musim hujan begini, yang namanya dagang ya pasang surut kayak air laut aja dah. Kalau ini tuh dia sistemnya gimana sih Bang bagi hasil? Sistemnya ini setoran sih Kak. Iya. 60-40. Sebelum mangkal di ruko, Ahmad terkadang berkeliling di seputaran kampung siomay terlebih dulu menawarkan siomaynya ke warga sekitar. Setiap hari, ia bisa mendorong gerobaknya hingga sekitar 4 km sebelum sampai di tempat mangkalnya. Ruko ini juga bukan satu-satunya lokasi ngetem Ahmad. Biasanya ketika pelanggan di sini sudah sepi, ia bergeser untuk mangkal di lokasi lain. Nah itu ngetem atau keliling terus? Dari ini keliling ngetem pertama di ruko ini, kedua di atas terowongan halte busway Landas Pacu, ketiga di Masjid Akbar. Sama aja sih Kak, namanya orang dagang ya kan. Gak semua orang kan tiap hari makan somai juga. Iya sih benar. Iya. Kalau orang yang beli gitu bilangnya apa soal somainya gitu? Ya alhamdulillah banyak yang bilang enak bumbunya, somainya juga berasa, ikannya gitu. Bumbu yang enak dan siomay yang ikannya terasa. Dua hal itulah yang membuat siomay dagangan Ahmad laris diburu pembeli. Pria asli Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat ini mengambil siomay dari Damuri, pemilik usaha siomay di Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada 27 penjual siomay di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka tinggal di dalam satu kontrakan dan hampir tiap hari mereka menjajakan siomay keliling Jakarta. Bisa dibilang kampung ini adalah kampung siomay terbesar di ibu kota loh. Bayangin aja Secret Lovers, puluhan perantau datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menjadi penjual siomay keliling di tempat Damuri. Semua dari saya. Ya, istilah kata orang minat mau jualan, ya maaf modal nol, yang penting datang Pak mau jualan, boleh, udah jualan. Cuman ada paling-paling ya kakak sama itu doang, apa domisili gitu, untuk persyaratan saya di situ. Kalau gerobak semua udah 34. Iya. Kalau saya sih dari mana aja saya tampung, memang dia emang pengen kerja, yang penting kerja ya kan, niat baik, jujur ya kan. Silahkan dari mana aja, saya nggak pandang suku gitu loh. Nggak pandang suku, kecuali yang penting jujur gitu aja maksud saya lah gitu, nggak pandang suku. Jawa, Sunda, bisa. Setiap pukul 6 pagi, para pedagang mulai membantu Damuri membuat adonan. Karena hanya Damuri yang memahami takaran adonan dan resep rahasia siomaynya. Di tangan Damuri ada banyak rahasia pembuatan siomay. Salah satunya rahasia agar siomay empuk dengan mencampurkan mie ke dalam adonan. Sedangkan pedagang lain sering menggantinya dengan parutan labu siam. Menurut Damuri, menggunakan labu siam akan makan waktu dari mengupas, memarut, hingga memeras parutan labu siam. Pak, tadi kan aku lihat pas nyampur somai itu Bapak pakai lemak ayam ya sama daun bawang, itu biar apa sih Pak?
Kalau lemak ayam itu fungsinya biar semuanya empuk Mbak, gitu. Kalau daun bawang biar ada aroma rasa ya wangi-wangi gitu loh. Nah iya. Kalau minyak ayam fungsinya untuk lemak, untuk apa? Untuk bikin siomay empuk gitu maksudnya. Siomay ikan yang enak idealnya memang menggunakan ikan tenggiri. Namun Damuri kerap menggunakan ikan marlin atau tuna dengan tambahan porsi tenggiri lebih sedikit, lantaran harga tenggiri yang cukup tinggi. Untuk ukuran, Damuri membuatnya sesuai dengan harga. Ia sudah memperhitungkan modal serta ukuran yang pas, tidak terlalu besar karena harganya ramah di kantong. Lagi-lagi, membentuk dan menakar ukuran siomay per butirnya hanya bisa dilakukan Damuri dan satu karyawan yang dipercaya. Penjual lain hanya membantu mengupas kentang dan menggulung kol yang matang, lantaran tak membutuhkan proses yang panjang. Kalau kan ada airnya juga Pak, itu ngaruh juga Pak, harus diperes atau sebenarnya nggak apa-apa? Diperes, itu kan sambil digulung sambil diperes. Iya, sambil diperes supaya kenceng. Sembari menunggu siomay yang dikukus matang, Damuri melanjutkan membuat bumbu kacang. Sama seperti adonan siomay, bumbu kacang ini adalah hasil racikan resep Damuri. Rahasianya terletak pada saat menggoreng kacang, harus sampai kecoklatan dan kering sehingga warna akhir bumbu siomay tidak pucat, tampak lebih menggoda dengan warna kecoklatan. Selain kacang dan cabai, terdapat satu bahan rahasia yang membuat racikan bumbu kacangnya menjadi sempurna. Ya, Damuri mencampurkan adonan bumbu kacang dengan campuran ubi. Nah itu kalau itu ubinya tuh kayak diolah dulu atau ubi mentah? Ubinya matang Mbak, jadi ubinya digoreng atau dikukus, ya kan. Setelah itu digiling, yang halus, ya kan. Dikasih air mendidih langsung jadi air gitu, jadi nggak kelihatan. Itu begitu. Jadi langsung dimasak? Iya. Rahasia nikmat bumbu kacang buatan Damuri, memasaknya harus sampai kacang tanahnya mengeluarkan minyak. Lama waktu memasak bumbu kacang tergantung ukuran kompornya. Kalau kompor besar, paling sekitar setengah jam, adonan bumbu kacang akan tanak alias keluar minyak. Minyak yang dihasilkan bumbu kacang akan mengapung ke permukaan. Itu tanda kalau bumbu sudah benar-benar tanak. Ini juga menjadi rahasia awetnya bumbu kacang buatan Damuri alias tak mudah basi. Bumbu kacang yang dimasak siang bisa awet sampai dini hari. Sama sekali nggak pengawet mah. Kami nggak pakai pengawet karena hari ini bikin, hari ini jual, besok habis bikin jual, nggak pernah nyetok. Ya kan bukti tadi saya bilang kan nggak ada kulkas, nggak ada freezer di sini, jadi kami nggak nyimpan barang-barang sisaan. Begitu. Kalau punya saya sih hari ini dimasak ya paling kalau subuh. Kalau udah subuh ke bawah biasanya udah agak asam-asam gitu loh Mbak. Udah berubah rasanya. Nah, sekarang siomaynya sudah matang nih. Waktunya para pedagang menata siomay dan variasi bahan lain di panci. Lalu pas sesuai dengan nama penjual di atasnya tuh. Informasi nama penjual ini penting karena setiap penjual memesan siomay dan varian lain dengan jumlah yang berbeda tergantung kemampuan masing-masing. Damuri mematok harga siomay per butir Rp400 pada anak asuhnya. Namun ia menyerahkan harga jual pada para pedagang yang menjajakan siomay buatannya. Rata-rata pedagang asuhannya menjual Rp1.000 per butir. Jadi untuk satu siomay, mereka mengantongi keuntungan Rp600. Kalau yang paling lama kerja sama Bapak, berapa tahun? Ada puluhan tahun. Ada yang puluhan tahun merasa cocok, merasa berhasil, ada yang puluhan tahun. Kalau yang bentar banget kayak seminggu? Ada tuh yang seminggu. 2 hari, 3 hari juga. Ya, dia penasaran kali ya kan. Kelihatannya enak, tapi ternyata berat gitu kan. Siomay murah yang ikannya terasa disiram bumbu kacang kental yang berminyak dan gurih membuat siapapun susah menolak. Inilah yang membuat siomay buatan Damuri bertahan hingga nyaris 3 dekade. Ya, kampung siomay mungkin tak terlihat di peta besar kota, namun di sini ada kisah perjuangan hidup dan ketekunan menghasilkan jajanan rakyat murah, namun tetap nikmat bagi pelanggan setianya.